Seorang pendeta perempuan yang bertanya karena agama mereka selalu mendapat tuduhan sebagai penyembah berhala. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kenapa yang diperdebatkan para apologet, yang dipertanyakan jikalau demikian, apa makna orang-orang saudara-saudara muslim yang kalau pergi berhaji mengelilingi Ka'bah dan mencium Hajar Aswad? Saya tunggu jawabannya ya. Bunda Sarah, Masya Allah, Bunda Pendeta luar biasa. Saya senang banget loh dengan akun-akun Bunda, dengan konten-konten Bunda yang luar biasa, sangat mempersatukan umat ya, dan itu keren banget. Bunda, cuman kali ini nada Bunda bertanya. Saya senang banget menjawab pertanyaan ini. Bunda bertanya, kenapa orang Islam tidak menyekutukan Allah? Kemudian kenapa harus mendatangi Ka'bah dan mencium Hajar Aswad? Nah, bagaimanakah jawaban Ustadz yang satu ini untuk meluruskan pendeta perempuan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kami jelaskan terlebih dahulu ya tentang pada mulanya ajaran Kristen atau pengikut Yesus yang bernama Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga karena beriman kepada Nabi Yesus sebagai nabi saja ya. Namun ajaran Kristen menjadi sesat setelah mendeklarasikan seorang manusia menjadi Tuhan. Dan mulai dari situlah Allah kutuk mereka menjadi sesat sampai hari kiamat. Sesuai dengan dalil di dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat ke-7. Pendetanya sekarang mencoba membela diri dan menyamakan bahwa umat Islam juga menyembah berhala, yaitu batu dan Ka'bah. Mari kita dengar ulang pertanyaan pendeta yang satu ini. Salah satunya, saudara, setuju ya bahwa Islam tidak menyekutukan Allah, bahwa tidak boleh ada patung menyerupai apapun, sebab itu tidak ada patung berwujud Nabi Muhammad atau berwujud Allah, benar ya? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kenapa yang diperdebatkan para apologet, yang dipertanyakan jikalau demikian, apa makna orang-orang saudara-saudara muslim yang kalau pergi berhaji mengelilingi Ka'bah dan mencium Hajar Aswad? Saya tunggu jawabannya ya. Bunda Sarah, Masya Allah, Bunda Pendeta luar biasa. Saya senang banget loh dengan akun-akun Bunda, dengan konten-konten Bunda yang luar biasa, sangat mempersatukan umat ya, dan itu keren banget. Bunda, cuman kali ini nada Bunda bertanya. Saya senang banget menjawab pertanyaan ini. Bunda bertanya, kenapa orang Islam tidak menyekutukan Allah? Kemudian kenapa harus mendatangi Ka'bah dan mencium Hajar Aswad? Pertama Bunda, mencium Hajar Aswad itu hanya bukti sebagai ketakliman kami kepada batu Hajar Aswad. Bukan kami menyembah Hajar Aswad. Lagian mencium belum tentu menyembah. Saya mencium kening ibu saya, bukan saya makna menyembah ibu saya kan Bunda. Saya mencium tangan bapak saya, bukan karena saya menyembah bapak saya, tapi karena saya mencintai bapak saya. Makanya mempertegas itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Hajarul Aswad, hai Hajar Aswad, innaki la hajarun." Kamu ini batu, la yanfa wa la yadur, kamu tidak memberikan manfaat dan kamu tidak memberikan mudarat. Wallahi demi Allah, lau anna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata bukan karena nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbalaki, menciummu, lama qabbaltuki, aku enggak sudi mencium kamu. Begitulah keimanan kami terdidik Bunda ya, kami tidak pernah diperintahkan untuk menyembah apapun. Berkenaan dengan Ka'bah, kami menghadap Ka'bah, bukan kami menyembah Ka'bah. Bukan Ka'bah itu Allah Bunda, bukan patung, itu hanya arah saja. Maka kalau kita berandai-andai, naudzubillah ya, jangan sampai terjadi Ka'bahnya dihancurin nih, hancur rata dengan tanah. Pemerintah Arab Saudi membuat Ka'bah baru di Jeddah dengan bentuk yang sama, rupa yang sama, bahkan lebih indah Bunda. Demi Allah Bunda tahu kami menyembah menghadap kemana? Arah kami tetap ke titik Ka'bah yang sudah hancur, tak berbentuk, tak berwujud. Kami tak pandang bulu mau ada Ka'bahnya apa tidak. Itu karena kami menjadikan arah, bukan sebagai sesembahan. Berbeda dengan patung Bunda. Kalau patung ini digeser, pasti besok kami akan berubah. Dan kami tidak mengkultuskan Ka'bah. Makanya kami berani kok orang-orang naik di atas Ka'bah biasa aja. Ganti kain kiswah itu dirubah. Coba sekarang ada nggak Bunda teman-teman yang berani naik di atas patung yang menjadi sesembahan Tuhannya? Tidak ada yang perlu kami jawab ya, karena jawaban Ustadz ini cukup konkret dan jelas, bisa dimengerti oleh semua kalangan yang mendengarnya. Hanya saja kami ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz. Dia bertanya, adakah teman-teman Kristen yang berani naik ke patung Yesus? Maka jawabannya pastinya tidak ada yang berani. Wong patung Tuhannya saja diperlakukan seperti manusia yang penuh dengan hormat. Hei, bangun, kerja.
Bangun! Kerja! Hei! Kerja! Itulah fakta kebenarannya. Mau diingkari tapi ada dokumentasi videonya. Bahkan ada juga dalil larangannya yang tertulis di dalam kitab mereka sendiri. Jadi tidak salah kalau Allah yang Maha Esa mengutuk kepada pengikut Yesus yang sekarang dengan kesesatan sampai akhir zaman. Di sini kami hanya menyampaikan sesuai fakta yang ada ya sahabat official. Jika kita harus menyembah sesama manusia, lebih baik kita menyembah orang tua saja. Karena beliau lebih berjasa memberi makan, menafkahi, membesarkan kita ketimbang menyembah patung. Apalagi patung anak orang yang tidak dikenal. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.